Halo semuanya, balik lagi di channel Ida Hidayah. Pada video kali ini saya akan bahas tentang fluidostatis. Fluidostatis adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di fisika kelas 11. Kalau begitu kita langsung aja ya, mulai dari definisi fluidostatis itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita masuk ke fluidostatis, fluida itu dibagi dua. Ada statis dan juga satunya lagi adalah dinamis. Ya. Fluidostatis, kenapa dikatakan fluidostatis? Karena fluidanya dia diam, gitu. Jadi fluida dalam keadaan diam. Nah, ini yang disebut dengan fluidostatis. Kebalikannya, dinamis artinya dia bergerak, gitu ya. Oke. Karena kita akan membahas tentang fluidostatis, maka ada beberapa variabel-variabel yang akan kita pelajari. Variabel yang pertama yaitu tentang massa jenis. Massa jenis itu disebut juga dengan density. Nah, density ini secara definisi yaitu perbandingan massa per satuan volume. Perbandingan massa per satuan volume. Oke, secara umum kita bisa tulis persamaan untuk massa jenis atau density itu seperti ini. Rho sama dengan M per V. Jadi ini tuh dibacanya Rho ya. Rho. Nah, ini bacanya Rho. Di mana Rho itu adalah massa jenis satuannya biasanya adalah kilogram per meter kubik. Ini satuan SI-nya. Atau bisa juga gram per sentimeter kubik. Ya. Kemudian ada M, ini adalah massanya, massa fluidanya. Massa fluida itu berarti satuannya adalah kilogram. Atau bisa juga gram. Tuh. Yang terakhir adalah volume. Volume dari fluida tersebut. Volume itu satuannya meter kubik. Atau bisa juga sentimeter kubik. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui sebuah kubus yang memiliki sisi sebesar 5 cm dan jika diketahui massa kubusnya 250 gram, berapakah nilai massa jenis kubus tersebut? Oke, ditanya adalah massa jenis kubus, berarti rho-nya, massa jenisnya. Oke, kita tulis dulu, diketahui. Di sini sisi kubusnya ya, berarti sisi-sisinya kita misal simbolkan S, itu sama dengan 5 cm. Kemudian diketahui massa kubus berarti M sama dengan 250. Ditanya adalah rho. Rho-nya berapa? Kita tahu rho itu rumusnya kan M per volume. Kita udah punya massa tapi kita belum punya volume, maka kita cari volumenya dulu. Volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi kan? Sisi kali sisi kali sisi. Berarti 5 kali 5 kali 5. Oke, 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Masuk ke sini, massanya 250. Dibagi volumenya 125. Ketemunya 2 kilogram per meter kubik. Jangan lupa satuan ya, dalam fisika satuan itu sangat penting gitu ya. Karena tanpa satuan ini seperti matematika biasa. Kayak gitu. Jadi harus ditulis satuannya. Oke deh, ketemu. Jadi massa jenis kubus ini adalah 2 kg meter per meter kubik gitu ya.
Selanjutnya, variabel yang akan kita pelajari adalah tekanan. Jadi kalau kita ngomongin fluidostatis, maka di situ juga ada faktor namanya tekanan gitu. Tekanan itu biasanya disimbolkan dengan P. Nah, tekanan itu sendiri secara definisi adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. Ya, secara umum persamaan tekanan itu seperti ini, P sama dengan F per A. Oke, ini persamaan umum tekanan. P adalah tekanan. Ini biasanya satuannya Pascal, kita singkat jadi PA, atau bisa juga Newton meter min 2. Nah, kemudian F, ini gaya tekan ya. Satuannya adalah Newton, kemudian A adalah luas daerahnya. Luas permukaannya, itu meter persegi. Kemudian, selain Pascal, tekanan juga mempunyai beberapa satuan-satuan yang lain seperti saya tulis di sini ya, bar. 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian atmosfer, kan ada tekanan atmosfer, itu satunya atmosfer itu ATM, kita singkatnya ATM, atmosfer. Itu 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Atau sama dengan 760 mm Hg. Atau sama dengan 1,01 bar atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini juga harus diingat-ingat. Oke, ini ada contoh soal. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 1 meter. Berarti kita bisa tulis di sini panjangnya 1 meter, P kecil ya, 1 meter. Lebarnya 50 cm, berarti L 50 cm. Ini kita ubah dulu cm ubah ke meter. Cm ke meter. Masih ingat yang kayak gini kan? Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sentimeter kan ada di sini. Kalau ke meter berarti naik 1, 2. Naik 2 kali berarti dibagi 100. Jadi 0,5 meter. Oke. Beratnya sebesar 400 Newton. Berarti gaya berat itu W 400 Newton. Nah, dalam mekanika gaya berat itu sama dengan W itu sama dengan F ya. Jadi kalau di sini ditanya maka tekanannya berapa? Ditanya itu P besar. Oke, kita jawab di sini. P itu kan sama dengan F per A. F-nya 400. A itu kan luas dari si balok berarti kan panjang kali lebar. Berarti sama dengan 400 dibagi 1 kali 0,5. Berarti ketemunya 400 dibagi 0,5. Ketemunya 800 Pascal atau Newton meter pangkat min 2. Gitu ya. Next. Selanjutnya ada yang namanya tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini secara definisi adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah.
ke semua arah. Akibat adanya gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya airnya ada di dalam wadah ya, air itu memberikan tekanan ke seluruh wadah akibat adanya gaya gravitasi. Secara umum, tekanan hidrostatik itu bisa ditulis pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, ini rumus umum dari tekanan hidrostatik. Di mana pH itu tekanan hidrostatik, satuannya Pascal, kemudian Rho ini massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G adalah percepatan gravitasinya, percepatan gravitasi itu meter per second kuadrat ya. Yang terakhir adalah kedalaman. Kalau ini satuannya meter. Oke. Selanjutnya, selain tekanan hidrostatik, ada juga namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu secara umum P sama dengan P0 plus Rho GH. Nah, P0 ini yang disebut dengan tekanan atmosfer. Tuh, selain tekanan mutlak ada juga tekanan gauk. Tekanan gauk itu rumusnya P sama dengan P gauk plus P0. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang macam-macam tekanan, selanjutnya kalau di fluidiastatis biasanya kita juga harus mengenal yang namanya hukum bejana U berhubungan. Hukum bejana U berhubungan. Jadi misalnya ada sebuah bejana kayak gini. Bejananya diisi air dan minyak misalnya. Misalnya ini minyak oil ya. Nah, ini namanya yang disebut dengan bejana U. Nah, kita proyeksikan ke sini nih, garisnya lurus sampai ke garis oil ini. Jadi kalau ada minyak sama air, pasti minyaknya di atas. Kenapa? Karena massa jenis si minyak ini lebih kecil daripada massa jenis air, lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, di sini kita misalnya kasih nama pipa A sama pipa B ya. Di pipa A ini disebut sebagai H1, terus yang di pipa B ini disebut dengan H2. Tuh. Jadi, kita bisa tulis untuk mencari tekanannya P1 kali H1 sama dengan P2 dikali H2. P1 maksudnya tekanan di bejana 1, P2 berarti tekanan di bejana B gitu ya. Oke. Nah, ini persamaan umumnya. Oke. Sekarang kita latihan soal. Untuk dapat mengamati keindahan terumbu karang, seorang wisatawan menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut yang massa jenisnya 1,1 gram kali cm min 3. Bila tekanan atmosfer di tempat itu 76 cm Hg, tentukan tekanan hidrostatik dan tekanan total yang dialami penyelam. Kalau gitu,
kita cari tahu dulu nih, apa aja yang diketahui. Oh, ternyata ada kedalaman, berarti H. Hanya 10 meter. Di bawah permukaan laut kan. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis berarti rho. Ini 1,1 gram kali cm pangkat min 3. Nah, ini kita konversi dulu karena yang atas sudah meter, berarti ini harus diubah jadi kilogram kali meter pangkat min 3. Cara mengubahnya begini. 1,1 gram kan kita mau ubah jadi di sini kilogram meter pangkat min 3 kan. Gram ke kilogram. Tadi kita bisa bikin kayak tadi tangga itu. Gram ke kilogram itu kan berarti dibagi 1000 kan. Berarti kita per 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini ada sentimeter pangkat min 3. Berarti kan ke meter pangkat min sentimeter ke meter pangkat 3. Ini kan aslinya sebenarnya kayak gini. Nah, karena dia dinaikkan ke atas makanya min 3 ini juga sama kayak gitu. Berarti kita baginya seper 10. Kalau karena sentimeter ke meter berarti kan naik 2 kali. Karena kubik berarti dibagi 1 juta. Atau 1 kali 10 pangkat 6. Kayak gini. Dibagi 1 per 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 3 dikalikan, kalau pembagian dibalik ya, jadinya 10 pangkat 6 per 1. Coret-coret jadi 3. Berarti ketemunya adalah 1,1 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 1100. Jadi sini sama dengan 1100. Gitu cara konversinya. Paham ya? Selanjutnya ada apa lagi nih? Tekanan atmosfer. Berarti P0. P0-nya 76 cm Hg. Nah, ini juga harus diubah dulu jadi diubah dulu menjadi Pascal. Berarti kan tadi kita udah tahu ya, kalau dari cm Hg ke Pascal berarti dikali yang ini. Mana tadi? Nah, ini. Cm Hg Pascal berarti jadinya 1,01 kali 10 pangkat 5. Pascal. Oke. Selanjutnya, yang ditanya pertama adalah tekanan hidrostatiknya berapa. Tuh, berarti P H sama dengan rho kali G kali H. Sama dengan 1100 kali G. G-nya kita buat 10 aja ya, 10 meter per second. Terus G itu umum ya, persamaan gravitasi, percepatan gravitasi itu biasanya 9,8 atau 10. Itu sangat umum, jadi harus hafal. Hanya 10 meter. Jadi ketemunya 1100 kali 1000 kali 10 berarti kan 11.000 kali 10 jadinya 110.000 Pascal. Atau bisa kita tulis jadinya 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, yang selanjutnya adalah tekanan total. Tekanan total. Tekanan total itu berarti P sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatik. P atmosfernya kan ini udah ada ya, 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,1 kali 10 pangkat 5. Ketemunya 2,11 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke deh. Paham ya?
Soal yang kedua. Pipa U diisi dengan air dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 berarti ini minyak ya, daerah sini adalah minyak, dari sini sampai sini ini adalah minyak. Berarti H2 sama dengan 25 cm. Massa jenis minyak 0,8 gram cm pangkat 3. Berarti di sini karena minyak H2 massa jenisnya berarti P2 sama dengan 0,8 gram kali cm pangkat min 3. Massa jenis air berarti P1 ya. P1-nya sama dengan 1 gram kali cm pangkat min 3. Tentukan ketinggian air atau H1. Nah, ditanya adalah ketinggian airnya ini berapa gitu. Karena di sini satuannya udah centimeter, gram centimeter ya. Jadi kita nggak usah konversi ke satuan SI, nggak apa-apa. Kita langsung aja masukin rumus persamaan umum bejana yang berhubungan, bejana U berhubungan. P1 H1, P1 kali H1 itu sama dengan P2 H2. P1-nya berarti 1. H1-nya ditanya ya, sama dengan P2-nya berarti 0,8 dikali H2-nya 25. 1 kali H1 itu H1 sama dengan 0,8 kali 25. Kita hitung di sini. 0,8 dikali 25 dikali 0,8. 5 kali 8 kan 44. 2 kali 8 16 ditambah 2 20. 5 kali 0 0, 2 kali 0 0. Oke. 0 0 2. Di belakang koma 1. Oke, ketemunya 20 cm. Jadi, ketinggian airnya di H1 adalah 20 cm. Oke deh, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang fluida statis. Semoga paham. Silahkan jika ada yang belum dipahami, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Nanti akan saya bahas. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.